Saya dari mantan ustadz, saya pesantren, dari pondok pesantren. Puji Tuhan saya udah menerima Tuhan Yesus karena saya sering membaca Al-Quran. Jangan pernah kita mudah percaya kalau kita melihat di berbagai media sosial ada orang yang mengaku tadinya mantan Islam, lalu dia mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai santri, ulama, kiai, atau ahli Quran, ahli hadis, lalu kemudian dia murtad dikarenakan membaca Al-Quran menemukan kebenaran. Nah, jangan dulu dipercaya para sahabat. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video yang kami upload selanjutnya. Baik sahabat, di sini ada seorang oknum yang mengaku sebagai ustadz dari pondok pesantren, lalu kemudian dia murtad, lalu kemudian dia sekarang menjadi penginjil guna untuk mengkristenkan umat Islam atau memurtadkan umat Islam. Langsung saja kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Memperkenalkan, nama saya Aman Suherman. Saya dari Bandung Barat. Di Bandung ada 3 bagian, ada Bandung Barat, ada Kota Madia Bandung, ada Bandung. Jadi saya tinggal di KBP. Puji Tuhan, saya sudah lama Yesus lahir di dalam hidup saya 94, Yesus lahir di dalam hidup saya. Saya dari mantan ustadz, saya pesantren, dari pondok pesantren. Puji Tuhan saya udah menerima Tuhan Yesus karena saya sering membaca Al-Quran. Di Al-Quran itu juga Yesus, Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Puji Tuhan. Dan di Al-Quran juga Isa Al-Masih itu Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Jadi akhirnya saya percaya. Sesudah percaya Bapak Ibu, kembali kepada tantangan tadi ya. Saya ketahuan sama keluarga, akhirnya dikucilkan, dibilang gila, dibilang berbagai macam, dimarahin. Sudah sangat sering para sahabat kita menyaksikan di berbagai media sosial orang-orang seperti ini yang mengaku-ngaku sebagai murtadin, yang mana mereka mengaku bahwa mereka adalah seorang ustadz, seorang santri, seorang kiai, seorang ulama. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, yang membuat kita geleng-geleng kepala adalah mereka mengaku bahwasanya murtad dikarenakan membaca ayat suci Al-Quran para sahabat. Ini adalah fitnah yang sangat jelas para sahabat. Karena apa? Orang-orang yang mengkaji Al-Quran, saya yakin mereka tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran, mereka tidak akan pernah meninggalkan Islam, mereka tidak akan pernah murtad para sahabat. Lalu dia di situ berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah besar di dunia dan besar di akhirat. Dan dia berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Shirathul Mustaqim atau jalan yang lurus para sahabat. Nah, disinilah para sahabat kekeliruan dia. Dia membacakan ayat tersebut guna untuk melemahkan imannya umat muslim. Padahal para sahabat di dalam Al-Quran itu sendiri pun dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata yang dimaksud Shirathul Mustaqim itu adalah Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shirathum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hadza shirathum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Maksudnya seperti itu para sahabat. Bukan Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan, bukan. Tidak akan kita menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran bahwa kita disuruh menyembah Nabi Isa alaihissalam atau kita disuruh menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran para sahabat. Tidak ada. Padahal jalan yang lurus itu semua nabi-nabi Allah, semua rasul-rasul Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya adalah Shirathul Mustaqim. Artinya semua nabi dan rasul Allah itu mengajak para manusia, mengajak para umat untuk menuju jalan kebenaran, untuk menuju jalan yang lurus, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para sahabat ya. Al-Quran mengatakan qul ya ahlal kitabil lastum alla sayin hatta tuqimu taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya menjadi penginjil sekarang di Jawa Barat. Kenapa? Saya belum pernah menginjil ke Kalimantan, ke Sumatera, belum pernah.
Kenapa Bapak Ibu Jawa Barat itu 40 juta? Mau kemana mereka kalau Injil tidak diberitakan di Jawa Barat? Semua orang sudah beragama. Tapi kalau ditanya, Akang upami meninggal badai ke mana? Ah kumaha engke weh. Kalau banyak amal perbuatan, kayak masih mudah-mudahan. Saya sering katakan sama mereka, kalau mau ke surga harus percaya kepada orang yang datang dari surga. Karena Yesus bukan manusia. Isapa innahu rohullah pamelematuhu. Isa bukan manusia tapi roh Allah. Tiap hari memberitakan Injil supaya orang Sunda diselamatkan. Amin. Saya belum ke Kalimantan, belum ke Sumatera. Jawa Barat juga belum diobok-obok semua. Betul, Jawa Barat juga belum diobok-obok. Saya tiap hari ke Garut, Tasikmalaya, Kuningan, pokoknya kota-kota yang ada di Jawa Barat. Tapi puji Tuhan, sekarang orang Sunda sudah banyak yang terbuka mata rohaninya. Kenapa? Karena saya setiap hari berdoa, Tuhan bukakan yang menyelubungi orang Sunda. Betul, karena diselubungi orang Sunda dengan roh-roh ilah zaman sekarang. Benar tak? Roh perdukunan, bagaimana? Nah, di situ dengan jelas, dengan terang-terangan dia mengatakan bahwa Jawa Barat khususnya orang-orang Sunda itu menjadi target utama bagi mereka para sahabat, bagi misionaris, bagi penginjil-penginjil guna untuk memurtadkan orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat para sahabat. Yang padahal kita tahu para sahabat di Jawa Barat ini adalah pusatnya ulama. Pusatnya santri, kota santri di Jawa Barat itu para sahabat ya. Kemudian dia berkata bahwa orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda, kenapa harus dimurtadkan? Karena kalau orang Sunda ditanya oleh mereka, setelah kamu mati atau kamu meninggal, kamu nanti akan kemana? Orang Sunda mengatakan bahwa setelah kami mati, insya Allah kami akan masuk surga atau mudah-mudahan kami akan masuk surga. Menurut pemahaman dia, orang-orang Sunda dengan menjawab seperti itu, mereka tidak yakin dengan agamanya sendiri. Padahal itu salah fatal para sahabat. Kenapa orang Islam ketika ditanya mereka menjawab insya Allah, mereka menjawab mudah-mudahan? Karena orang Islam itu sadar dan tahu bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal terkecil sekalipun, itu semua atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi surga para sahabat. Jadi jelas kalau orang Islam ketika meninggal, mereka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena surga dan neraka semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mau dimasukkan ke neraka, mau dimasukkan ke surga, itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman para sahabat, yang mengantarkan kita ke surganya Allah, yang mengantarkan kita ke nerakanya Allah, itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, hasil dari amal ibadah kita sendiri para sahabat. Itulah yang dinamakan dengan syariat. Seperti itu para sahabat. Lalu dia berkata bahwa orang-orang Jawa Barat itu pikirannya sempit, ada selubung yang menutupi bahwa orang-orang Sunda itu percaya dengan dukun para sahabat. Padahal jelas itu adalah fitnah yang nyata, fitnah yang keji para sahabat. Tidak semua orang Jawa Barat itu percaya dengan dukun para sahabat. Mungkin ada salah satunya. Tetapi orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat yang mengerti dengan agamanya, yang kuat dengan keimanannya, kuat dengan Islamnya, mereka tidak akan pernah meyakini atau mempercayai sesuatu selain daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan pernah mempercayai hal-hal yang tahayul sifatnya para sahabat. Mereka tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas apa yang disampaikan orang ini adalah fitnah yang nyata, fitnah yang keji para sahabat. Maka dari itu para sahabat, hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari video ini adalah, satu, jangan pernah kita mudah percaya kalau kita melihat di berbagai media sosial ada orang yang mengaku tadinya mantan Islam, lalu dia mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai santri, ulama, kiai, atau ahli Quran, ahli hadis, lalu kemudian dia murtad dikarenakan membaca Al-Quran menemukan kebenaran. Nah, jangan dulu dipercaya para sahabat. Karena apa? Mereka itu ahli dalam bidang tipu menipu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.